Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Bengkalis dengan jurusan Teknik Perkapalan, Prodi D3 Teknik Perkapalan. Sekarang saya berada di semester 5 yang sedang mengampuh sebuah mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia dengan salah satu dosen pengampu saya. Dan kebetulan saya diberi amanah untuk menyelesaikan sebuah tugas, yaitu tugas video. Adapun tema yang saya ambil ataupun tema yang saya angkat sesuai dengan video edukasi yang akan saya buat, yaitu tentang bagaimana memonitoring sebuah rapat dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, bagi teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya yang ingin menyaksikan sebuah video edukasi saya yang akan saya rumuskan secara singkat dan bisa teman-teman pahami nanti bagaimana videonya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Salam sari. Sari. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan juga rekan-rekan seperjuangan lainnya yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk rapat kita, yaitu tentang kegiatan yang akan kita lancarkan di tanggal 8 sampai tanggal 9, itu Milad Mapala Laksamana yang ke-22 tahun. Oke, mungkin langsung saja sesuai dengan runtutan rapat yang biasa kita laksanakan itu, yaitu menggunakan 5W1H yang akan kita rumuskan dan sama-sama kita bedah terkait rapat milad pada pertemuan malam hari ini. Langsung saja, itu dimulai dengan what nantinya rekan-rekan, dimulai dengan what. What ini yang dimaksud W yang pertama, itu what artinya apa. Nanti penyampaian dari kawan-kawan terkait what ini itu berupa tentang kegiatan kita. Jadi dalam artian yang what ini yaitu Milad Mapala Laksamana yang ke-22 tahun. Nah, pada saat perumusan sebuah kegiatan itu, kita butuh beberapa konseptor. Yang pertama itu, kita harus butuh apa kegiatannya, kita harus tahu di mana kegiatannya, kita harus tahu kapan kegiatannya, dan juga kita harus tahu bagaimana teknis ataupun teklap teknisi lapangan selama kegiatannya nanti. Nah, adapun pada kegiatan ini yaitu rapat milad pada malam hari ini, itu kebetulan pada tanggal 3 November bulan 11 tepatnya, itu di 2025 ini tetap bertepatan dengan Milad Mapala Laksamana yang ke-22 tahun. Nah, jadi harapannya nanti dengan adanya kegiatan milad ini bisa menumbuhkan rasa dari sebuah instansi kita, atau menumbuhkan rasa harmonis dari sebuah instansi kita ini, agar menjadi lebih mendapatkan rasa kekeluargaan yang ada dan menjadikan Mapala Laksamana ini tetap maju sesuai dengan slogannya, yaitu bergerak untuk maju melangkah satu tujuan. Akan nanti pembahasannya akan panjang. Saya selaku moderator yang membuka dari rapat milad ini, mungkin akan lebih baik kita buka sesi diskusi biar antara satu sama lain bisa membuka pola pikirnya dan membangun kerangka berpikirnya masing-masing untuk merumuskan dari kegiatan ini. Mungkin saya selaku moderator sudah terlalu beberapa waktu dapat berdiri, mungkin saya bisa duduk untuk merumuskan secara bersama-sama. Untuk pembahasan kita yang pertama itu mengenai tempat, kira-kira terkait tempat pelaksanaan dari milad kita ini. Mungkin kepada forum saya persilakan untuk memberikan opsi dan tanggapannya. Dari Rino Samsari di gedung pelatihan Diklat. Oke, masuk satu opsi dari saudara Rino itu di gedung pelatihan Diklat. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang ingin mengajukan opsi? Dia bakal memasuki Selat Baru. Ini dapat satu opsi lagi dari saudari Anemon, itu berkegiatan di Selat Baru. Mungkin ada yang ingin menambahkan opsinya? Silakan.
Terima kasih, itu udah masuk opsi yang ketiga, itu di perapat tunggal dari Outer. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan opsi? Izin moderator Silakan bos. di bumi perkemahan. Oke. Ada lagi yang mengajukan opsi di bumper. Nah, untuk dari kegiatan kita ini, itu kan ada mendapatkan 4 opsi. Yang pertama itu di Balai Diklat, yang kedua itu ada di Selat Baru, yang ketiga ada di Perapat Tunggal, yang keempat ada di Bumi Perkemahan. Nah, itu terkait 4 opsi itu mungkin satu persatu bisa menjelaskan apa alasannya rekan-rekan mengambil tempat dari kegiatan kita ini di tempat yang rekan-rekan ajukan opsi tersebut. Mungkin waktu dan tempat itu silakan. Izin moderator Taman Sari dengan 136 untuk menjelaskan terkait tempat di Balai Diklat. Itu gedungnya luas, besar, kita kegiatan banyak, orang ramai pun nggak masalah. Tambah lagi nggak memikirkan badai, hujan dan segala macam. Jadi konkret kegiatan besar. Opsi dari Bang Rino. Mungkin ada lagi dari tanggapan terkait tempatnya dari mana, dari Selat Baru, silakan Bu. Ya, Lor. Zaman 137, kenapa saya milih Selat Baru? Karena lebih dekat dengan pantai juga, lebih dingin, lebih nyaman, lebih senang kita melakukan acara-acara juga, dan banyak deh hal-hal lain yang negatif, yang positifnya. Vibes-nya tuh apalagi ada sunrise, sunset, sangat menyejukkan hati saya. Sangat bagus ya untuk kegiatan-kegiatan outdoor atau kegiatan di lapangan. Benar. Mungkin ada terkait berapa tunggal, silakan. Menyampaikan saran kenapa di Perapat Tunggal, karena saya sudah muak di Selat Baru. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih kepada Oscar. Mungkin yang terakhir itu opsi di Bumi Perkemahan. Silakan untuk memberikan alasannya kenapa mengambil di sana. Baik, izin moderator nomor 140. Alasan saya memilih di Bupar sama seperti di Gedung Diklat, juga tempatnya memadai dan fasilitasnya juga cukup baik untuk kegiatan yang lumayan besar atau lumayan ramai. Menurut saya ini cukup bagus untuk dijadikan tempat acara kita. Mungkin saja itu saya. Sekian. Mungkin terima kasih kepada Orbo yang sudah mengajukan, sudah memberikan alasannya. Nah, dari 4 opsi dari saudara-saudari itu kan sudah kita temukan. Nah, jadi sekarang ini kita mengambil dari sebuah keputusan ataupun kesepakatan dari 4 opsi yang ada. Yang pertama itu di Balai Diklat, Selat Baru, Perapat Tunggal, dan juga yang terakhir di Bumi Perkemahan. Nah, dari 4 opsi yang masuk, tadi saya sudah menerima alasan dari teman-teman yang ada. Nah, yang pertama di Bumi Perkemahan itu, kenapa memilih di sana? Itu karena di sana itu tempatnya juga lebih tertutup, lebih bisa menggunakan tempat yang kegiatan yang formal, ya. Mungkin itu salah satu alasannya. Yang kedua itu di Selat Baru, dia ingin berkegiatan di tempat yang outdoor, lebih ke lapangan, lebih mendapatkan tempat-tempat yang memiliki view yang lebih menarik, gitu kan. Mungkin yang ketiga itu di Perapat Tunggal. Mengapa dia memilih di sana? Dikarenakan ya kurang lebih dia sudah sering berkegiatan di Selat Baru, makanya dia ingin mendapatkan suasana yang lebih baru. Nah, dan terakhir itu di Bumi Perkemahan. Kenapa mengambil di sana? Dikarenakan tempat itu memiliki yang strategis untuk berkegiatan dengan kegiatan yang besar, dikarenakan mempunyai lapangan yang besar juga, untuk sesuai dengan nama tempatnya itu Bumi Perkemahan kan, dan jadi untuk lokasinya juga sangat memungkinkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan outdoor seperti ini. Nah, sebetulnya dari 4 redaksi yang ada itu sama-sama bagus, cuman dalam sebuah keputusan itu kita nggak bisa mengambil 4 tempat yang sama. Mungkin bisa kita putuskan secara bersama, itu tergantung keputusan dari forum. Itu dari 4 itu kita jadikan satu. Mungkin gimana terkait itu tanggapannya kawan-kawan ataupun rekan-rekan semuanya? Opsi yang pertama itu di Bumi Perkemahan, apakah forum sepakat? Tidak. Oke, mohon maaf sebelumnya opsi yang pertama itu tidak disepakati. Lanjut ke opsi yang kedua, itu di Selat Baru. Kepada forum apakah disepakati? Sepakat. Disepakati.
Baik, dikarenakan opsi yang kedua sudah disepakati, mohon maaf kepada opsi yang ketiga dan keempat, yaitu di Prapa Tunggal dan Bumi Perkemahan itu dihanguskan, dan opsi untuk mengenai tempat ini sudah kita sepakati itu di Selat Baru. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi terkait pikirannya memilih tempat untuk kegiatan kita ini. Mungkin pada pertemuan atau rapat kita pada malam hari ini akan kita lanjutkan di kemudian hari. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari penyampaian kata saya. Mungkin rapat atau pertemuan kita pada malam hari ini dapat memuahkan hasil, yaitu mengenai tempat. Mungkin nanti yang bisa bertanggung jawab bisa mengkonfirmasi terkait tempat itu bagaimana, apakah bisa digunakan pada waktu tanggal 8 dan tanggal 9 nanti. Saya selaku moderator undur diri dikarenakan saya yang membuka tadi mengucapkan assalamualaikum. Mungkin saya tutup kembali dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari. Sari. Sekian video edukasi yang dapat saya tampilkan. Saya Ahmad Fauzi, pamit undur diri. Mungkin sekian, terima kasih. Semoga video edukasi tersebut dapat memberikan kesan dan pesan bagi penonton. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.